Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu dengan telah dibukanya pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan tema bergerak menuju guru profesional. Informasi ini saya dapatkan dari website ppg.kemendikbud.go.id. Dalam informasi tersebut kita peroleh bagaimana caranya proses pendaftaran dan seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 yang pertama adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik pada tanggal 30 Januari 2022. Kemudian calon peserta terdiri atas dua kategori. Kategori yang pertama yaitu guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015 dan yang kedua guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Yang ketiga, program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman website ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Apa sih persyaratan bagi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022? Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang diikuti. Yang keenam, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. 9, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya atau nafsa. Yang ke-10, berkelakuan baik. Semua syarat ini nanti akan ditunjang dengan beberapa surat ya sepertinya ya. Persyaratan administrasinya yang pertama adalah hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri harus melampirkan surat pernyataan dari Ditjen Dikti. Yang kedua yaitu hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang ketiga yaitu hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020/2021 dan 2021-2022 bagi guru non-PNS baik itu asli atau fotokopi legalisir. Nah, SK tersebut itu harus dilegalisir oleh siapa? Yang pertama, oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau PKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintahan daerah atau yang diberi kewenangan. Yang keempat yaitu hasil pindah scan SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 asli atau fotokopi legalisir oleh kepala sekolah. Yang kelima yaitu hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format ada terlampir ya. Tata cara pendaftarannya bagaimana? Yang pertama adalah aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru itu membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Cara mengunggah atau upload hasil pindah scan ijazah baik S1 ataupun D4 bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan.
Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Nah, ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas pada program studi PPG dapat dilihat pada lampiran 2. Nah, yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4 yang guru itu miliki. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan berkas dengan syarat administrasi yang telah ditentukan diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Kemudian hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dalam 3 kategori, yaitu disetujui, ditolak permanen, atau ditolak dengan perbaikan. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Jadi kalau dia linear biasanya disetujui. Sedangkan ditolak atau permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Dan ini tidak memungkinkan adanya perbaikan. Contohnya adalah guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Yang C yaitu tolak perbaikan, jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya adalah guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini adalah jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi untuk program PPG dalam jabatan tahun 2022, dimulai dari pengumuman di tanggal 3 Februari 2022, kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas dari tanggal 12 sampai 25 Februari 2022, perbaikan berkas dari tanggal 12 sampai 27 Februari 2022, verbal oleh petugas dari tanggal 12 Februari sampai 2 Maret 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran itu 7 Maret 2022. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.